نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء ونخص لصاحبي هذه الولاية السلطان سوريان شاه والمجذوب بالله الحبيب حامد بن عباس باهشيم والإمام قطب البلاد مولانا محمد أرشد بن عبد الله بن أبو بكر البنجري حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن هجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم من انتسب إليهم جميع مشايخنا معلمين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة ينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد فقال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang diserahkan oleh ibundanya kepada Nabi untuk berkhadam kepada Nabi mulai umur 10 tahunan. Ujar Sayyiduna Anas bin Malik, mulai aku jadi khadamnya Nabi sampai terakhir aku berkhadam kepada Nabi, kada pernah sidin mendapati Nabi itu berucap walima. Arti walima, kenapa? Nabi kada bisa protes bahasa kita. Nah, itu Rasulullah. Dengan khadam beliau, Nabi kada bisa protes. Sayyiduna Anas ibn Malik beliau berkata, seorang Badui, artinya Arab pedalaman, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'datta laha?" Qal, "Hubbullah wa rasulih." Qal, "Anta ma'a man ahbabta." Muttafaqun alaih. Artinya, kapankah hari kiamat itu? Kapankah hari kiamat itu? Jawab Rasul, apakah bekalmu untuk menghadapinya? Si Arab Badui ini datang-datang betakun, kiamat apabila? Jan Nabi napa sangwanmu kau betakun kiamat? Jawab Badui, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu aja modalnya. Maka sabda Rasulullah, engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cinta. Nah, ini dalil masalah cinta. Nah, ketika hati kita ini sudah menempatkan rasa cinta kepada tempat yang benar, khususnya kepada Allah dan Rasulullah, maka ini merupakan modal kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Jadi lamun kita cinta lawan Allah, apakah hanya sekedar ucapan cinta? Jawabannya pasti kada.
Arti cinta di situ ya jelas bukan hanya ucapan di muntung, tapi kelihatan di perbuatan. Itu namanya cinta. Namun cinta di muntung aja ngarannya cinta palsu. Nyaman ya bepadah cinta, tapi gawian cintanya kelihatan lah. Aku cinta kepadamu. Itu bisa bahamburan tengah timbuk cinta kepadamu. Nah, tapi manggawi membuktikan cinta itu kawalah. Amunnya kawa membuktikan cinta berarti bujuran cinta tuh. Yang diantara tanda orang cinta, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, siapa yang sudah cinta kepada sesuatu pastinya banyak menyambatnya. Ngaku cinta kepada Allah pasti ketujuh berzikir, ngaku cinta kepada Rasulullah pasti ketujuh bersolawat. Dan orang yang cinta kepada sesuatu itu pasti mencintai kepada sesuatu yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Pahamlah? Kita mencintai Rasulullah, maka apapun yang dikatujui oleh Rasulullah kita cintai juga. Apa saja yang diperintah oleh Nabi kita turuti. Itu tanda cinta. Misal Rasulullah memerintahkan agar kita cinta kepada keluarganya, kepada anak cucunya Nabi. Nah lalu kemudian kita mengaku cinta kepada Nabi, toh kenyataannya kita misalnya mahwalani lawan anak cucu Nabi, itu berarti bertolak belakang. Cinta kita tuh cinta palsu ngarannya. Aku udah juga aja membuktikan lawan nang lain, rajin bersalawat aja, tapi lawan habaib, lawan syarifah memusuhi, luput juga. Jadi kita harus mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Itu cinta tuh kayak itu. Bahkan disebutkan di antara ciri orang cinta itu dalam kitab Nasaihul Ibad ada 3. Di antaranya ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairih. Ia lebih memilih perkataan kekasihnya dibanding perkataan orang lain. Orang bepandir lawan kekasih kita bepandir, kita lebih maasi pandiran kekasih kita daripada orang lain, karena kita lebih cinta launinya. Pahamlah? Orang memadahi kita, lebih baik jar ikam makan obat nang ini supaya lakas ampih garing. Ujar kekasih kita, ikam anu pian makan obat ngini aja. Pasti kita memakai pendapat kekasih kita, karena kekasih kita ini orang yang kita cintai. Kita kan mendengarkan pandir orang, kita mendengar pandir orang yang kita cintai. Nah itu orang bujur-bujur jatuh cinta tuh. Kada tapi maitihi lagi ke orang. Najuran cinta membutakan mata tuh ya kayak itu tuh. Yang penting kekasihnya orang lain masa bodoh. Nah, sampai bila sudah berarayuan tuh dunia ini seakan milik kita berdua. Nah, maka sambil naik bica, mungol jatuhkan bica aku mana mandak. Mun dunia milik buhanmu berdua aku mana kau mandak. Beku lapas bica nih sekali ya tentang gulung tak. Mungol benih jatuhkan bica dunia milik kita berdua. Nah, artinya tuh buta matanya, seakan-akan dunia tuh hanya milik inya berdua. Sekelilingnya orang lain kadadaan, saking nikmatnya mencinta tuh kan. Ya itu, monsuah jatuh cinta tahu tak? Ada lagi ciri orang cinta itu ayyahtara mujalasata habibih ala mujalasati ghairih. Ia lebih memilih kepada duduk beserta orang yang ia cintai dibanding dengan duduk dengan orang yang tidak ia cintai. Ada kekasihnya di majelis tersebut, lalu kekawanannya membuai ke majelis lain. Inya lebih senang duduk di majelis yang ada kekasihnya. Sakarubut, takarubut, takumpul lawan kekasihnya itu lebih disukainya daripada kada takumpul. Kayak itu orang ciri-ciri jatuh cinta. Dan banyaklah lagi ciri-ciri yang lainnya. Intinya kalau cinta bukan hanya sekedar mengatakan aku cinta, tapi maumpati, menuruti dengan apa-apa yang telah diperintah oleh orang yang dicintainya. Riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ia,
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab muttafaqun alaih. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau seorang cinta pada satu kaum tetapi tiada dapat berkumpul dengan mereka itu? Orang ini mencintai dengan satu kelompok tapi inya kada kawa berkumpul atau kada suah kumpul. Jawab Rasulullah, seseorang akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Nah ini kita makanya rajin kita disuruhakan hati kita supaya cinta lawan wali, walaupun hidup kada sezaman lawan sidin. Misalnya kita mencintai Habib Ali Kuitang, mencintai Habib Soleh Tanggul, mencintai Habib Abu Bakar Gresik, mencintai Habib Anis Solo, mencintai Habib Alwi, Abah Sidin, dan habaib-habaib yang lain. Atau kita mencintai Datu Kalampayan, mencintai Datu Kashpul, mencintai Abah Guru. Kita kada suah terkumpul misalnya lawan Sidin, kada suah sejaman lawan Sidin. Kita lahir Sidin sudah meninggal berataan, tapi bisalah kita terkumpul lawan Sidin. Bisa kalau ada modal cinta. Terkumpul kita dengan Syekh Saman, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa terkumpul kalau kita ada memiliki rasa cinta yang kuat kepada mereka. Ya, dalam artian rasa cinta di sini tadi bagaimana caranya? Memang hati kita ini mencintai kepada mereka dan berusaha meniru jejak langkah mereka. Oh Abah Guru nang kayak ini, oh Datuk Kalampayan nang kayak ini, oh Syekh Saman nang kayak ini, oh Syekh Abdul Qadir Jilani nang kayak ini. Kada hanya sekedar kita artinya mengenal nama mereka, tapi kita mengenal sejarah hidup mereka. Itu yang paling penting. Sejarah hidup tuh dipelajari bujur-bujur. Makanya dalam membaca manakib itu jar guru rajin, yang paling diperhatikan apa itu amalan si wali, apa itu tabiat si wali, apa itu perangai, kelakuan, budi pekerti yang baik si wali itu yang paling penting. Membaca karomat bagus, tapi kita membaca karamatnya aja tunggal kawalah orang nurute. Misalnya Datuk Kalampayan bisa tarabang, itu bagian dari kelebihan beliau. Akan tetapi sebelum kita membaca kisah Sidin Tarabang itu, kita bacakan dulu Datuk Kalampayan menuntut ilmu di Makkah 30 tahun, 5 tahun di Madinah, berguru dengan Syekh Saman, diantaranya dibimbing sampai wasil kepada Allah. Bah itu Sidin bisi amalan ini itu. Hanya menjelaskan ujungnya itu. Nah diantara karamat Datu Sidin bisa tarabang dari dalam pagar menuju ke Banjar dengan cara tarabang aja. Nah, itu tuh dimasukkan juga cuman bagian akhir aja. Yang paling banyak kita sampaikan kepada umat itu masalah bagaimana akhlak Sidin, kehidupan Sidin kayak apa. Nah itu. Jadi orang mencintai Sidin maka tahu sejarah hidup Sidin, kawa menuruti bagamatan. Lalu kayak kita bisa dikumpulkan dengan beliau. Ada suatu tamu pas kita takut dikumpulkan di dunia pun mau ditamuakan karena kekuatan cinta misalnya. Akhirnya orang ini rancak tamimpi Sidin. Karena kekuatan cinta akhirnya kada tamimpi lagi, bisa mendapat baikung. Pertemuan secara ya Allah bisa. Kita ada di Banjar, Rasulullah jasadnya ada di Madinah. Tapi rohaniyahnya Rasulullah dimanapun bisa hadir, tidak tergantung pada tempat dan waktu. Rasulullah bisa hadir di mana-mana. Kalau orang kekuatan cinta, pertemuan di dalam guringnya, pertemuan di dalam bahkan di luar daripada guring, maksudnya di alam sadar, pertemuan dengan Rasulullah, dan itu kada mustahil ya. Asy-Syaikh Al-Arif Billah Abdul Warith berkata, khidmatur rijal sababul wisal ila maulal mawali. Berkhidmah kepada orang waliullah itu menyebabkan wusul
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hendak lakas sampai kepada Allah, modalnya kita bakhadam wan orang wali. Bakhadam wan orang wali. Lihat almarhum guru Kapuh tuh. Salah satu kunci kesuksesan guru Kapuh, beliau berkhadam bisa kumpul. Kesuksesan guru Kapuh tidak terlepas salah satunya dari keberkahan Abah Guru Sekumpul. Ketika beliau hadir di majelis sore Ahad maampari tikar, kena tuntong bamaulitan membuluni tikar. Jadi gawian sidin maampar tikar, menyimpuni tikar. Biasa anak sidin menggini. Ini salah satu keberkahan yang didapat oleh beliau. Berkat bakhadam, akhirnya beliau pun diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimana orang memuliakan beliau. Semasa hidupnya dimuliakan, sudah meninggal pun Masya Allah dimuliakan luar biasa. Masih mendapat dalam menuntut itu, jangan hanya kita artinya sekedar datang duduk tuntung bulik. Jangan hanya sekedar itu. Ada kita harusnya berkhadam di majelis ilmu kepada guru kita tuh harus ada. Ada aja guru aja petugasnya bujur, ada petugas, tapi bisa pian berkhadam dengan cara lain. Misal sampah na imbah pian makan, kada usah mahadagi petugas, pian bawa seorang. Niat membarasihi ini, aku berniat membarasihi majelis. Jangan nantinya imbah nginum, imbah makan, sampahnya ditinggal, bisa petugas milihi kena. Itu petugas mendapat berkahnya. Kalau pian sudah berhadam di majelis, kayak itu masuk berhadam. Artinya kada marigati majelis, kayak itu nah. Kada marigati majelis, itu berkahnya luar biasa kayak itu. Dan ulama-ulama besar itu rata-rata hasil berkhadamnya itu nama angkat derajat sidin. Kita punya guru dulu sewaktu beliau mondok, setiap malam Jumat beliau membersihi WC. Semuaan pondok itu dikelilingi sidin. Padahal sidin saat itu sudah diangkat jadi ustadz di pondoknya. Tapi beliau tetap berkhadam setiap malam Jumat, WC itu dibersihi. Karena memang WC itu tempat yang orang lain kulir menggetuk. Seorang bersihikan, yuk bayangkan pian. Maka WC santri itu tahu pian bukan santri. Santri ngarannya santri, WC ampun orang banyak, kadang-kadang kada seikong nama ulah wal. Udah ganal tulisannya. Udah ganal tulisannya, tolong disiram sampai bersih. Ngarannya santri nang pintar ya oke lah, ada takapit pasti napi nang kelakuannya seikit lah pina tak aneh. Ini bisa maulah kada nyaman WC, tapi beliau Masya Allah setiap malam Jumat menyikati WC itu malam-malam. Santri lain pada guringan, beliau sudah jadi ustadz padahal di pondok itu disuruh gurunya mengajar membersihi WC saben malam Jumat. Rutin itu dilakukan oleh beliau. Apa jadinya beliau? Setelah beliau keluar dari pondok, beliau sangat mulia. Beliau memiliki murid puluhan ribu. Bahkan beliau berpengaruh. Bahkan ilmunya luar biasa, biar. Ilmunya luar biasa benar. Berkah berkhadam namanya. Memang aku Jasidin begundul ku amalakan juga Jasidin. Ya kan ada dalam kitab Busyral Karim tah padilat begundul 40 arba lalakian maksudnya. Kalau binian tuh kakanakan ya mau hendak 40 bagus mun sakali cukup dah. Lakian nih bagus benar 40 arba begundul mining 40 arba. Aku Jasidin mengamalkan di pondok aku sekolah Jasidin di Dalwa Bahari. Aku begundul 40 kali arba. Di Lawang Jasidin aku sekolah pulang begundul pulang. Gundul pulang 40 arba.
Jadi zaman Ustadz Ali Ba'bud masih hidup Jisidin. Bila arba gundol aku Jisidin sorong kepala lan Ustadz Ali, Ustadz doa Ustadz barokah didoakan Ustadz Ali Ba'bud. Alim kan di antara padilat begundul 40 arba itu maulah kita alim, pakih jadinya, paham ilmu agama atau keberkahan begundul. Nantu hagin kawa malakan kada artinya kakanak nantu hagin kawai. Ayolah Arabu nih begundulan kita lah, hitung sampai 40 arba begundulan aja. Jadi bulan dudi banu pulang tak betamuan gundul beradaan jadinya barakah. Sabib sini beb, kursi sini beb, jangan sini beb. Nah itu berkah daripada berkhaddam. Makanya Said Muhammad Al-Maliki mengatakan sabatul ilim bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syekh. Barikitnya ilmu itu dengan cara rancak diulang-ulang. Maulangnya itu bisa dengan mutalaah atau diajarkan kepada orang lain. Itu maulah ingat tak. Wa barakatuhu bil khidmah, berkatnya ilmu didapat dengan cara bahadam. Lakas dapat berkat ilmu bila kita bahadam, menyapui majelis kah, mengamankan sandal tuan guru kah, mengaturkan parkir kah, mengaturkan tempat duduk kah, apakah yang bisa kita bantu? Itu pacang maulah ilmu kita berberkat. Sedangkan manfaat ilmu bisa dirasa apabila kita dapat restu dari guru kita. Diri kita merasakan manfaatnya, orang lain pun bisa merasakan manfaatnya bila kita berjalan di atas restu guru kita. Itu namulah ilmu itu manfaat. Khalil Bangkalan Madura, ada seorang ustadz, seorang anak kecil masuk ke pondok Kiai Khalil. Namanya Abbas, berasal dari Cangaan, Banyuwangi. Abbas ini waktu awal-awal masuk di pondoknya Kiai Khalil Bangkalan, perintah Kiai Khalil, Abbas tungguin pohon mangga saya. Karena perintah Kiai, ya Abbas manut wae. Manut beliau kepada perintahnya Kiai. Masuk kelas kada, ke asrama kada, guring pun di buah pohon mangga. Karena diperintah Kiai. Maka Abbas ini beberapa hari menunggui pohon mangga Kiai. Bayangkan lihat, bila ada gugur daun, pilih sidin, buang sidin. Mangganya kan dengan menjurang. Bah jaga kita toh selesai dah mangga paguruan. Apa aja behimat guru nyuruh nungguin mangga nih, disikat nada deh. Sidin kan dah ramai aja. Sampai beberapa hari dah, lalu Kiai ini belajaran. Pas Kiai belajaran, lalu Kiai bertakun, aina Abbas di Kiai. Abbas man Kiai? Abbas Cangaan, Banyuwangi. Di bawah pohon mangga Kiai. Panggil ya Kiai Khalil. Bas, kamu dipanggil Kiai. G, masuk Abbas. Bas, mulai sekarang kamu belajar ya. G, Kiai. Inggih aja. Ikuti saya ya. G, Kiai. Fa'ala, maknanya ia telah memperbuat. Yaf'ilu, maknanya ia akan memperbuat. Terus fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Terus dipecahkan sampai habis kepada isim alatnya. Faham Bas? Paham, jar Abbas. Pindah lagi ya Bas kepada kalimat berikutnya, nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Terus dipecahkan sampai isim alatnya.
hafal bas, paham bas, nggih Kiai. Pindah kepada kalimat yang ketiga, raja'a yarji'u raja'an, fahuwa raji'un wa dzaka marju'un, sampai kepada fi'il amar irji'. Maknanya irji', pulanglah kamu. Pas sampai ke irji' JK Khalil, bas, kamu pulang sekarang juga. Irji', pulang sekarang juga. Pulang Kiai, nggih pulang. Bulik Abbas, karena disuruh Kiai bulik. Pak Sian perintah paguruan. Buliklah Abbas ke Banuanya. Sampai Abbas di Cangaan Banyuwangi, Abbas pun dibukakan oleh Allah futuh, bisa menguasai berbagai macam bidang ilmu. Abbas bisa membaca Ihya, Abbas bisa membaca Bukhari, Abbas bisa mempelajari menjelaskan kitab-kitab fikih yang lain, Abbas bisa menjelaskan kitab tauhid, tasawuf dan lain-lain. Abbas pun bisi pesantren yang sampai sekarang santrinya ribuan orang, padahal belum pernah belajar kitab apa-apa. Cuma belajarnya fa'ala nasara raja'a, sampai kepada irja' disuruh bulik oleh Kiai Khalil. Ini namanya ilmu transfer. Dari 1000 manusia, satu paling ada takapit seikong naga itu. Belajarnya cuma tiga kalimat. Cuma 3 kalimat itu dipecah sampai irja' tadi disuruh bulik oleh Kiai. Abbas pun jadi ulama besar. Di mana dapatnya itu, di mana? Sidin sampai wasil kepada Allah. Bahkan Sidin jadi waliullah. Di mana dapatnya? Berkhadam kepada wali. Abbas berhadam kepada Kiai Khalil. Itu penyebabnya. Kiai Khalil itu siapa meragukan kewalian Sidin? Syekhul Masyayikhnya di Madura, gurunya para guru-guru di Madura, bahkan di Jawa. Kiai Khalil termasuk gurunya para guru-guru. Siapa yang meragukan kewalian Kiai Khalil? Kadada. Abbas bahadam lawan wali nih. Maka ilmu Abbas dibukakan oleh Allah Ta'ala sampai beliau wasil kepada Allah Ta'ala berkat bahadaman orang wali. Nah ini tentu kita tak. Makanya bila kita meitihi, apalagi empat bahadam milihi sampahkah, apakah ini akan membuat kita sampai lakas kepada Allah Ta'ala. Nah cuma uyuh jurang bahadam tu lah. Kadang-kadang nang bahadam ni ada jua pang napina anak minta hargai ada jua. Orang bahadam tu niatnya nang tulus ikhlas, jangan mencari muha terus. Tulus ikhlas saja, jangan mencari muha di hadapan orang lain. Pokoknya ikhlas tadi pang niat. Jangan di parkiran ikhlas, bujur-bujur. Kadang di parkiran artinya sambil malirek baca cari. Makanya parkirannya beristilah aku di parkiran ibu-ibu jajar. Jadi nyaman sambil malirek kan. Sambil nang cacikam je gurunya. Di sini aja nah. Nah kayak itu turuti. Jangan bawa lagu seorang. Terus Asy-Syaikh Al-Imam Hasanul Basri berkata, kullu manittubi'a ta'atallahi lazimathu mawaddatuh wa man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabballah. Tiap-tiap orang yang dapat diikuti ketaatannya kepada Allah, wajib mereka itu dicintai. Orang yang perbuatan taatnya kepada Allah kawadi umpati, itu wajib kita cintai mereka. Misal ada orang menggawi amalan apa misalnya, mendekatkan diri kepada Allah amalannya. Nah kita melihat orang yang menggawi seperti itu, kita wajib mencintai kepadanya, kepada Sidin. Wajib kita mencintai kepada bubuhan Sidin. Barang siapa mencintai orang saleh, maka hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mencintai orang saleh, hakikatnya mencintai Allah. Dan banyak berkah orang saleh ini seseorang diangkat derajatnya. Contoh Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf
Jakarta, beliau mengatakan, kalau ente ingin mencari keberkahan ilmu zaman sekarang, aneh rasa susah, kata beliau. Aneh rasa susah kalau ente ingin mencari keberkahan ilmu, karena ente saja mendapatkan ilmu tidak beradab. Banyak yang sekarang ngaji, sekolah, nuntut ilmu, tidak beradab kepada ilmu, tidak beradab kepada guru. Banyak. Bagaimana ilmu ente bisa barokah, kata beliau. Maka untuk mencari seseorang yang naik derajatnya karena keberkahan ilmunya susah zaman sekarang ini, kata beliau. Maka di antara jalan, maka banyak yang saya lihat, yang aneh lihat, kata beliau, di zaman sekarang ini orang diangkat oleh Allah derajatnya karena keberkahan orang soleh. Di mana inya dapat keberkahan orang soleh? Dengan cara inya rajin ziarah ke makom-makom orang soleh. Dan itu diamalkan oleh beliau kenyataannya. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf itu punya jamaah, Masya Allah, wayah ini kan ribuan jamaahnya. Awal-awalnya kayak itulah kada. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf awal-awalnya beliau sering ziarah ke makomnya Habib Kuncung di Kalibata. Makom Habib Kuncung itu kada kayak wayah ini. Bahari makom Habib Kuncung itu apa yo, rigat, daun-daun hibak di samping itu kan dia membersihi. Lalu Habib Hasan ini ziarah ke situ. Bepandirlah sidin lawan sahibul magam. Ya Habib, antum kan sahibul wilayah di sini. Kalau antum merestui dakwah aneh, antum merestui jejak langkah dakwah yang ana rintis, insya Allah nanti setiap minggu ana bawa jamaah ana ziarah ke sini. Ana bersihin kubur punya ente dan ana akan membawa ziarah jamaah-jamaah ana. Ternyata itu dijawab oleh Habib Kuncung. Saban minggu Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf itu datang ziarah bawa jamaahnya, mulai dari orang puluhan sampai ratusan sampai seterusnya. Ziarah sampai makom Habib Kuncung itu dibina, dibagusi, dikubahi. Nah, di sekitar Habib Kuncung itulah di sebelahnya ada masjid yang dimakomkan Fadilatul Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri, itu kan anaknya Habib Abdurrahman Bukit Duri, Habib Ali nang lamak awak tuh. Itu berkubur kan di Tatayan Habib Mundir. Nah di luarnya sini itu makamnya Habib Kuncung Al-Haddad, itu marganya Al-Haddad. Nah itu salah satu kenapa derajatnya dimuliakan Allah, karena beliau memiliki kedekatan khusus dengan orang-orang saleh. Apalagi memang ya sejatinya beliau memang turunan orang saleh juga. Datuk Sidin kan Kai Sidin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, dari jalur umminya. Abahnya memang Segaf, umminya dari Al-Attas. Orang-orang hebat berataan. Nah, di situ kita kawan meniru sebujurnya. Kita kawan niru. Kalau toh kita mengandalkan cuma ilmu kita, awam biar hendak naik. Kita mengandalkan kita bisi ilmu, nuntut ilmu ini, kita andalkan itu, mungkin kada naik. Coba kita andalkan umpat bapingkut kepada orang saleh. Entah orang salehnya itu masih hidup atau orang salehnya sudah meninggal dunia. Kita umpat bapingkut lan sidin. Ziarah ke makam itu pian pandiri sahibul makam tuh. Walaupun pian kada mendengar jawabannya, pian pandir aja. Guru ulun nina kayak ini bisa sidin lagi malah mau rusakan. Itu tuh. Yang penting dijaga adab kita ziarah, jaga adab kita ziarah itu. Nah makanya paling nyaman berziarah itu pian munkawa, jangan berselfie di makam. Nah makanya hendak berziarah tuh bagus bakawan. Jadi nang ada kawan sapisial tukang liput. Jadi kawan tuh aja lagi nang tukang dokumentasi, kita berziarah aja fokus.
kawan, ikam spesial tukang liput, nah ini upahnya, ini ongkos makannya. Ikam tukang liput aja, foto kami rahatan masuk kah, rahatan kami bebacaan, karahatan apa, ikam tugas foto aja. Nah tentang tukang liput ini fokusnya meliput aja, kada fokus ziarah kada. Ini kan tukang liput babnya kayak itu. Nah macam orang umroh kan, orang umroh nang umpat di trapel bubuhan petugas-petugasnya itu bukan fokus beribadah. Petugas itu harus paham fokus melayani jamaah. Bukan si petugas hendak fokus beribadah, ada. Petugas itu lebih fokusnya melayani jamaah. Supaya jamaah tuh merasa nyaman. Jamaah ini merasa dasar diperhatikan. Kayak itu nah. Misal kita bertiga mengawal di trapel misalnya. Orangnya nak umpat 1 bis 45. Yang mengawal bertiga atau berempat itu berbagi tugas. Ada seekong dokumentasi, ada seekong ni nama urusin tuha, ada na seekong ni maarahakan supaya jemaah kada tumbur na kayak kambing. Nah kan gitu, itu lalu bagus jadinya sambil beribadah tapi sambil melayani jamaah. Memang fokusnya melayani jamaah, ada aja barokahnya. Itu nah nang beribadah di bisa nyaman karena ada nama arahkan, ada nama menjagakan. Insya Allah ada aja barokahnya kayak itu nah. Sama kita haulan kan biasanya. Amun berataan hendak jadi jamaah haul, siapa nama atur parkir? Siapa nama atur lalu lintas? Siapa nama menjaga keamanan? Maka mereka-mereka yang terlibat dalam semua itu berataan dapat barokah. Nah, nang paling fokus mengikuti haulan memang jamaah. Ada petugas nih pang, ya jelas kada kau fokus. Kadang ini ada kerusakan, abut lagi. Ini ada kerusakan, abut lagi, kan kayak itu. Sama tukang liput di majelis gitu juga. Nang tukang liput nang menghadapi laptop, kada tapi kau apa hendak fokus. Ya otomatis kadang-kadang melihati ke laptop. Ya mau urusi kamera, kadang-kadang kameranya tapi pirut-pirut bujuri, kan kayak itu. Itu memang ada tugas masing-masing sudah, tidak ada apa-apai pian. Itu babnya sudah dan itu barokahnya tersendiri. Barokah tersendiri gitu. Nang fokus mengaji memang jamaah, tapi tim liputan mengaji juga tapi sambil melayani. Itu nah paham lah. Nah, itu. Jadi mun kita mengandalkan ilmu kita pian awam hendak lakas naik. Coba kita empat bepingkut lawan orang yang sudah naik, lakas tuh naik. Nah kayak itu. Jadi lawan orang-orang saleh kita cintailah kepada mereka. Sultanul Arifin Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, ahbib awliya Allah liyuhibbuk, fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaih, fala'allahu yanzuru ila ismika fi qalbi waliyihi fayaghfira lak. Cintailah wali-wali Allah supaya mereka mencintai engkau karena Allah Ta'ala memandang di dalam hati para walinya. Kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang nama engkau di dalam hatinya. Di dalam hatinya wali Allah menjadi sebab engkau mendapat keampunan Allah. Ujar Abu Yazid Al-Bustami, cintailah wali-wali. Kenapa kita disuruh mencintai wali-wali? Supaya mereka cinta kepada engkau. Misal kita tetamu orang wali, berusaha kita nih memperkenalkan diri kepada beliau. Guru, ini ulun fulan bin fulan, ulun mulai benua anu. Bahasa istilahnya cari muha lah. Cari muha di hadapan paguruan itu dibenarkan jauh ulama kita. Sisanya cari muha di hadapan yang lain kada dibenarkan. Kita cari muha hadapan kekawanan itu salah. Kayak apa orang cari muha itu cirinya? Cari muha itu cirinya lebih mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan Allah dan kepentingan diri sendirinya. Itu ciri orang anu apa ngarannya, mementingkan hendak mendapatkan cari muha. Wah mun sudah tulak ke pengantin nih biar nggak kisah sehari ini aja kalah. Tapi mun sudah di rumah bang, aduh baja laki bini bilang rasa anak hantu. Kenapa di rumah ada bisa bebingking? Mun sudah hendak ke pengantin iya aja bang. Cari muha caranya. Tapi mencari muha hadapan paguruan disuruh bagus.
Tujuannya apa? Untuk mengharap agar guru tadi mentransfer atau maluruk ilmunya berataan lawan kita. Amun guru tuh katuju lawan kita, itu kadang-kadang dipanggil sidin kita, sini dulu. Ikam nih kulihat nah kayak ini, ikam nih patut nah ilmu nang ini, unjuki sidin. Nah kayak itu bila kita dapat perhatian khusus dari guru. Jadi guru tuh maluruk ilmunya lawan kita. Kayak itu nanti cari itu. Nah lalu misalnya kita bertamuan lawan orang saleh nih, kita perkenalkan diri kita, nih ulun fulan bin fulan, sampai sidin pinandu lan kita. Bila sidin pinandu berarti nama kita ada di hati sidin. Pas Allah Ta'ala memandang kepada hati si wali, dalam hati si wali ada nama kita, maka kita pun dipandang oleh Allah dan kita dapat ampunan dari Allah. Berkat Allah Ta'ala, berkat nama kita dikenal oleh si wali tersebut. Nah kayak itu, makanya perkenalkan diri kita. Untung orang-orang yang pernah mendapat abah guru, untung orang yang kenal akrab dengan abah guru, pasti di hati sidin ada nama sidin. Dengan guru-guru besar, dengan guru-guru yang saleh, kita dikenal di hadapan mereka. Untung, apa untungnya? Pas Allah Ta'ala memandang kepada hati beliau-beliau, nama kita ada di dalam hati sidin, maka diampuni Allah dosa kita. Nah itu makanya bila tetamu tuan guru, tetamu habaib, perkenalkan diri. Guru ulun anuna pinandui ulun guru kadang pinanduan ya guru kebanyakan usianya. Orang hendak minta pinandui wan guru tuh cari waktu spesial berdapat sidin. Kayak itu ulun pernah tetamu seikung tuan guru, yang tuan guru ini saleh orangnya. Jadi ulun nih berapa kali memperkenalkan diri, sidin kada ingat terus. Guru ulun janur nah mulai kalua, sidin kayak itu aja. Karena pulang bila tetamu ada waktu khusus ulun perkenalkan diri, sampai ulun cari celah di mana ada waktu kawa berdapat sidin, di mana ada waktu kawa spesial bepandirwan sidin, dan pandiran itu berkesan nang sidin sekira-kira ingat lawan kita. Ulun cari sudah beberapa kali pertemuan, 4-5 kali tatamu sidin, tetap sidin kada ingat. Pas ke-6, ke-7, ke-8 sudah ingat, sampai sekarang ingat. Berusaha ulun model gaya cari muha tuh bang hadapan perguruan supaya sidin pinandu. Tujuannya apa? Sebuting supaya kita ada di hati sidin. Bila pas kita ada di hati sidin, Allah Ta'ala memandang hati sidin, kita pun dapat ampunan dari Allah berkat sidin. Nah itu untungnya kan, makanya jangan apa ngarannya, jangan sampai kita tatamu orang alim tuh hanya sekedar guru empat bergambar lah, guru empat berfoto lah, berfoto aja kah. Yang paling penting kita perkenalkan diri kita tuh sekira-kira ada dalam hati sidin. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ma'asyiral muslimin. Jadi perlu kita sadari bila kita tetamu orang alim, tetamu orang saleh, perkenalkan diri kita, minta doa kepada mereka. Jangan tahu bekudak aja. Memang bekudak ini bagian dari kewajiban kita wah ini kayaknya. Memang akan tetapi itu akhiran aja, akhir-akhir aja. Nah ianya minta kita perkenalkan diri kita. Siapa kita nih? Perkenalkan lawan sidin, mulai mana? Itu supaya sidin tahu bujur-bujuran kita. Pinanduk bujur-bujur kayak itu nah. Cukup banyak ayat, hadis dan fatwa ulama arifin yang semakna dengan itu. Semoga saja dengan penjelasan tersebut makin menambah keyakinan kita untuk meningkatkan cinta atau mahabbah kita kepada para wali Allah, khususnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui kegiatan bacaan manaqib. Sebab keyakinan itu sebagai modal dasar untuk memperoleh manfaat dan berkat. Tanpa adanya keyakinan tidak ada artinya sama sekali. Nah, ujungnya pulang kita mengenal wali-wali, kita rancak membaca manaqib wali-wali. Nang paling intinya benar tuh apa? Kita yakin dengan kewalian mereka. Namun kita kada yakin, biar 100 tahun bahadam wan sidin kada dapat berkah juga. Karena kada
Ada yakin. Yakin itu na iyanya. Yakin itu na iyanya benar. Jadi jangan sampai kita dalam hati ada keyakinan itu kendor kepada wali-wali. Dulu pian ada orang ziarah ke satu makom. Makom itu bebalembika bakal lampu kuning. Kan orang kita nih bila melihat bakal lampu kuning ya dah karamat tuh jadi. Pada kita nih gitu. Asa iya ada lampu kuning singgah ya. Pinggir jalan no. Kada tahu wali siapakah tulisannya ada juga. Sampai ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar antum lana salaf nahnu lakum taba'na sallallahu lana lakum al-afiyah. Salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum. Dah. Bulik orang nek. Sekalinya bayar bulik sebelum bulik itu kan nyabah hajat. Apabila hajat ulun ini kabul, ulun datang lagi ke sini. Berziarah, benadarnya. Bulik kada lawas seminggu kemudian kabul hajatnya. Datanglah pulang ziarah ke situ. Assalamualaikum ya ahlad diyar antum lana salaf nahnu lakum taba'na sallallahu lana lakum al-afiyah. Salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum. Wah, ada orang kampung Mamarake. Uja orang kampung, ikam tahu lah ini kuburan siapa? Kada tahu jadinya, nan jelas hajarku kabul. Maaf aja panglah hajar. Ini lain manusia. Nambah kubur di sini. Jahjinya si Pak, lain manusia. Di sini kuyok. Anjing. Anjing mati disayangi oleh pemiliknya. Saking sayangnya anjing itu, lalu kemudian dikubahinya pakai kain kuning. Saking sayangnya. Tapi kenapa jadinya maka kabul nazarku ini? Nazarku ini maka kabul kenapa? Nah, kekabulannya itu kita garis bawahi karena Allah Ta'ala pernah mengatakan dalam hadis kudusi, ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan sangkaan kuat hambaku. Hambaku itu menyangkanya kayak apa? Itulah menjadi. Karena si hamba ini saking yakinnya berkat makom ini kabul, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Tapi pas inya tahu pada itu makom anjing, coba aja berdoa lagi, kabul lah. Ada harapan kabul lagi karena keyakinannya mantah sudah. Mantah. Besok sudah dipadahi orang kuburan anjing, benazar hal lagi, kada pacang kana lagi tak. Karena sudah mantah jadinya. Nah, itulah yang terjadi kepada kita jua. Ilmu orang bahari itu sebujurnya ditinggali oleh pada tuan, oleh paninian. Macam ulun misalnya, ulun banyak meninggal amalan ampun nini itu. Contoh misal, bila orang karena bisul tetambanya, Bismillahirrahmanirrahim, baung bungkak babi bungkak wa ma yasturun, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Han kayak itu aja kata-katanya. Bilanya orang hendak beranak, la ilaha illallah turun budak di patapaan, la ilaha illallah turun budak di kalimpunan, la ilaha illallah turun budak umpat di air, la ilaha illallah turun budak kada berasa diberi Tuhan nang kuasa, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalan hendak taguh, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalan supaya payu laris manis. Banyak orang hendak porsi mapur kaladi baguyangan, bila aku bapu porsi apapun kerindangan. Itu pun orang bahari tah. Nah, anu sebutingnya tak sangkaling tampurung si bulu-bulu, janganlah tahalang, janganlah tapaling, lakas nuju luang nang bebulu. Nah, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Palung suruh berenak juga. Banyak bisa bacaan nang itu. Tatambah orang maok, imbah beranak tuh binian bisa maok. Salah pemakan. Haning kepala, minik hanyut. Bacaannya Bismillahi hayyun qadratullah, hayyun menyediakan kehendak hambanya Allah. Mana yang kuning, mana yang putih, mana ya Rasulullah, tawar Allah, tawar Muhammad, tawar baginda Rasulullah, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja bacaannya. Ulun dilajarin ini istilah. Hafal aja ulun kada buku. Hafal sampai wahidi berikit. Ikam tuhai jasirin nganti aku bila aku mati.
mati arwah nenek lagi ulun kada sekolah pondok pangabulan niup banyu itu. Bila ada orang mau datang ke rumah minta banyu, seimbah ulun niup ampih langsung orang minik kepala. Wayah ini pian tuhuk maniup tetap minik kepala orang. Kenapa nah? Jadi maka kayak itu karena sudah terpengaruh antara bacaan paninian dengan ilmu yang datang dari paguruan. Kita pesantren ini kan diatur. Oh ini redaksi bahasa Arab nang bujur kayak ini. Oh ini kata-katanya nang bujur nang kayak ini. Sedangkan kata-kata pantun-pantun dari orang kampung tadi kayaknya berseberangan dengan yang ada di kitab. Sehingga keyakinan kita tuh goyah. Bahari maniop kabul, wah ini kenapa kada wajar karena goyah ada pendapat baru yang kita paham. Asli pian kada mau ampih lagi ini. Maniop akan orang amun tak pakai bacaan-bacaan pondok mau ampih karena yakinnya kita tak ke situ sudah. Kada lagi tak pantun-pantun tadi. Nah paham lah, itu pentingnya keyakinan. Bah orang bahari arwah kai itu 4 veteran sidin arwah kai itu masuk veteran. Besi karis, ada karisnya bahari halus kayak ini aja karisnya panjangnya kayak telunjuk. Tapi karis itu jadi ini bilanya karena orang dikit aja gurisannya racunnya itu langsung mematikan. Ampun kai bahari. Apa amalan kai bila turun pada ya termasuk qul huwallahu ahad tadi. Padahal kada nyambung kada. Qul huwallahu ahad itu artinya Tuhan Maha Satu. Tapi kenapa disambung tahan dipukul tahan dipahat. Dipahat kada mampan dipukuli kada mampan. Kan sakti ngarannya. Han itu tuh orang bahari itu saking yakinnya sehingga kada mustahil kita melihat Indonesia merdeka hanya direbut dengan senjata seadanya, parang, pedang, tombak, bambu runcing. Bayangkan yang dimusuhi bedil, senapan, meriam. Bayangkan tank yang dimusuhi. Coba bayangkan mustahil menurut akal itu bisa menang. Tapi orang bahari bisa menang mendapatkan kemerdekaan karena mereka dengan keyakinan yang kuat menghadapi musuh ini. Akhirnya musuh jadi kalah. Saking yakinnya mereka selamat daripada Belanda. Datuk Sapat Tembilahan itu Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, bila Belanda menyasah bukah sidin. Bila bukah nih disasah kada dapat lagi data Belanda menyasah kemana bahilang jadi pohon ganal betul hok pian memberubut pohon ganal kada kawa. Itu Datuk Sapat. Murid Datuk Sapat ada di Kalua. Di antaranya murid Datuk Sapat nang di Kalua Tuan Guru Ki Haji Lukman Hakim bin Mustafa. Nah umurnya 145 waktu meninggal. 145 tahun umur Sidin waktu meninggal. Lahir wafatnya tahun 92. Sidin wafat ulun lahir tahun 92 tuh. 145 tahun umur Sidin. Itu bahari diam di Parit Abah di Tembilahan. Di Tembilahan juga Datuk Lukman tuh lawas di Tembilahan berdiam. Sampai wah ini anak Sidin ada hidup di Tembilahan namanya Kai Asri. Tuha banget jenggotnya putih sudah. Tuha benar. Itu bahari waktu di Parit Abah itu bila Belanda itu menyorpe, mata-mata Belanda menyorpe, ada kampung di situ. Tapi karena bila Belanda menyerang, kampung itu hilang. Jadi hutan. Kan aneh. Bila disurvei oleh mata-mata ada kampungnya. Bilanya diserang dah padang tagah wara. Kan anehnya. Saking yakinnya Sidin itu bahwa masyarakat ini selamat aja dari Belanda. Bahkan apabila Sidin memandii orang nang paling kuncut di Banua jadi paling wane. Bila Mbah Sidin memandi. Bismillahirrahmanirrahim mandi isin rak mandi isidin. Orang tuh paling kuncut dah ngerti lah paling kuncut. Paling gayur. Paling panakutan di Banua. Mbah Sidin memandi panjagaunya turun bakal lahe. Mana Maryam? Nah hadanginya. Kita paling Maryam Belinda nih dihadangi. Oh nya Maryam hadanginya. Saking waninya pian ibah dimandi Sidin. Itu orang bahari. Wah ini bang, ada lagi kisah nang kayak ini. Ada lagi. Wah ini babnya bab pintaran dah. Jarang ada kita melihat lagi karomat wali itu jarang benar. Orang hendak tarabang digantikan pesawat sudah. Orang hendak berkunjung berjajak di banyu ada aja kapal, ada aja sampan.
Orang hendak bisa bepandiran jarak jauh HP sudah wahine. Jadi sudah banyak digantikan oleh Allah Ta'ala. Nang bahari-bahari bentuknya kesaktian tuh ditampakakan, wayah ini ditampakakan tapi bentuknya lain. Itu ini seiring perkembangan zaman. Alhasil masyaallah muslimin, ini dalil-dalil mengenai kita cinta baik kepada Rasulullah maupun kepada kekasih-kekasih Allah. Nah, maka dari itu tingkatkanlah cinta kita kepada mereka agar kita itu bisa berada di dalam hati mereka. Bilanya mereka dalam hati mereka ada nama kita, waktu Allah maitihi hati mereka, kita pun bisa dapat ampunan dari Allah. Ingin sini dulu insyaallah. Selanjutnya bagian ketiga arti karomat, kita sambung pada kajian bulan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan hadir barataan panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul barataan hajat. Namana tahu tang mudahan lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, nam belum baanak lakas bisi anak, nam sudah bisi anak mudahan anaknya paasian, solehin solehat. Kita barataan hidup selamat, beberkat, bahagia dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Inilah naulun sampaikan, minta rela aman ada salah khilaf, hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.